Bahwa orang yang bertakwa itu ya ja'lahu makhrajan. Kalau hidup pengen punya solusi, bagusin agama. Gue mentok bro nih, masalah gue numpuk. Aduh, nongkrongnya di kafe. Nongkrong di kafe. Cari pojokan, scroll handphone, buka, tutup. Orang lewat dilihatin. Solusi apa yang bakal didapat? Fafiru ilallah. Balikin ke Allah. Fafiru ilallah. Kita suruh istirja sama Allah. Karena Allah suka sekali melihat orang yang mengembalikan masalah kepada Allah. Pagi dia bilang wa ilaihin nusur, sore dia bilang wa ilaihil masir. Pokoknya pagi sore kalau punya masalah balikin ke Allah. Kita nggak tahu yang terbaik, Allah yang maha tahu. Sambil berhusnuzon bahwa Allah nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa itu pelita hidup. Ya, pelita ini siraj, diumpamakan seperti cahaya. Kalau dikatakan bahwa takwa itu pelita hidup, hidup ini seakan-akan redup. Tidak ada cahaya tanpa ketakwaan. Makanya sering diingatkan bahwa Allah itu yang kita minta solusi, akan diberikan solusi yang kita minta bersama dengan ketakwaan yang kita miliki. Jadi kita kadang-kadang suka kesel. Ada orang yang udah lama nggak ketemu, nggak ada tegur sapa. Sekalinya datang pengen ketemu, cuma minjem duit, ngeselin. Aduh, dia orang cuma dia mau bilang apa? Kita berhusnuzon, memang dia datang butuh gitu kan. Ulama sering bilang, sebenarnya itu adalah contoh dari dirimu kepada Allah. Kamu nggak pernah zikir, kamu nggak pernah puji Allah, kamu nggak pernah jadi ulil albab yang qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kamu nggak pernah berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Hubungan kamu dengan Allah kayak hubungan sama ambulan, kalau butuh doang telepon. Selesai dipakai, dijogrokin lagi tuh ambulan gitu ya. Sebenarnya ini tamparan buat kita gitu ya. Makanya justru kalau cuma memanjatkan doa, ada takdir yang namanya yaumi, takdir harian. Kata Ibnu Qayyim, ada takdir harian. Dalam takdir tersebut, ayat mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada dalil Ar-Rahman itu. Setiap hari itu Allah sibuk nanggepin permintaan. Ya, menjawab permintaan manusia itu menentukan takdir namanya. Ada yang ajali, ada yang sanawi, ada yang sifatnya apa yaumiyah. Harian, takdir ditentukan sama Allah, dan la yarudul qada ila doa. Makanya dikatakan nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita minta sama Allah, cuma kita mesti ngerti kalau minta ke Allah itu ada hukum sebab akibat. Jangan minta sesuatu yang kita inginin, sementara kita nggak butuh. Kalau bicara kepengen, semua manusia punya sejuta keinginan. Tapi kalau butuh kan Allah yang maha tahu gitu loh. Dan sekarang kita nggak mikir tentang agama dalam diri kita, nikah juga asal dapat daripada sendiri kan gitu. Setelah itu nikah, minta ke Allah, Rabbi habli minas solihin, romannya agak susah nih. Bukan nggak boleh minta anak yang soleh, cuma hukum sebab akibat. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka ditanya, sejak kapan kalian mendidik anak-anak kalian? Sejak kami belum menikah. Karena kami mempersiapkan wadah untuk memiliki anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu merupakan kehidupan yang indah yang dijanjikan sama Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada kehidupan yang lebih baik yang akan datang. Cuma ayat itu kan mukadimahnya amilah solihan. Kalian beramal soleh dulu kalau pengen falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pengen kehidupan yang lebih baik. Sekarang pengen kehidupan yang lebih baik cuma ngayal doang, nggak bisa. Ini mirip sama anak nongkrong deket portal kalau malam begadang, gonjrang-gonjreng, gonjrang-gonjreng, mabuk, ngerokok. Tapi kalau lagi serius teman nanya, lu kenapa bro bengong bro? Gue lagi coba bayang ini kalau tahun depan kita sukses. Tahun depan kita sukses. Enteng bener tuh mulut kalau ngomong.
begadang tiap hari, nggak perhatiin kesehatan, ibadah boro-boro, kerja kagak, kalau tahun depan sukses, waduh. Ya nggak bisa, ada hukum sebab akibat. Memang kita akui ada masyiahnya Allah, kehendak Allah. Mana kita tahu ya, ada Allah untuk merubah seseorang seperti membalikan telapak tangan. Karena Allah punya ilmu kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah, ya Allah punya itu, kita nggak punya. Kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Orang tua juga Zakaria dengan istrinya pun bisa punya anak di usia tua. Nabi Adam pun nggak punya orang tua jadi. Isa pun nggak punya bapak jadi gitu loh ya. Itu mah kun fayakun lah urusan Allah. Cuma tetap kalau dibalikin ke kita ada hukum sebab akibat. Makanya beliau bahas bab takwa ini sedetil mungkin supaya nanti jangan komplain. Kamu komplain sama Allah karena kamu nggak kenal Allah. Tuhan kamu tuh Allah. Sudah sering mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Apa Tuhan bohong? Ya kagak. Cuma aneh nggak kuat jalanin ujian, kemanusiaan ente yang dipertanyakan, jangan Tuhan yang disalahkan. Ya. Wa ma rabbuka bizzalamin lil 'abid. Allah juga udah bilang, Tuhan kalian tuh nggak bakal zalim. Sekarang kalau orang nganggap Tuhan zalim, apalagi orang biasa yang dianggap sama dia, Tuhan aja dizolimin gitu kan. Sudahlah, kita butuh hukum sebab akibat. Takwa itu sebab. Makanya dijelaskan, berulang-ulang kali diingatkan bahwa orang yang bertakwa itu ya ja'alahu makhrajan. Kalau hidup pengen punya solusi, bagusin agama. Gue mentok bro nih, masalah gue numpuk. Aduh, nongkrongnya di kafe. Nongkrong di kafe. Cari pojokan, scroll handphone, buka, tutup. Orang lewat dilihatin. Solusi apa yang bakal didapat? Fafir ilallah, balikin ke Allah. Fafir ilallah. Kita suruh istirja sama Allah. Karena Allah suka sekali melihat orang yang mengembalikan masalah kepada Allah. Pagi dia bilang wa ilaihin nusur, sore dia bilang wa ilaihil masir. Pokoknya pagi sore kalau punya masalah balikin ke Allah. Kita nggak tahu yang terbaik, Allah yang maha tahu. Sambil berhusnuzon bahwa Allah nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita gitu loh. Nah, kebetulan ini takwa pelita hidup ini yang maju nih ayat Al-Anfal 29 nih. Allah ngomongin Furqan. Furqan itu alat bantu lah. Kayak kita nih mungkin isim Allah. Alat yang bisa membuat kita ini membedakan yang hak dan yang batil. Itu nggak semua orang dapat Furqan sama Allah tuh. Aduh, nih hari gini kita ngelihat di negeri kita kan fitnah nggak nanggung-nanggung nih. Ini kan masa-masa konten, semua orang bisa pura-pura bikin konten gitu loh. Kalau kita nggak punya Furqan, dahsyat bablas kita. Gampang percaya, gampang terpukau sama orang yang ada syutingan video-video pendeknya. Ya, dibully habis, orang semua bermusuhan dengan cara ghostingan semua. Nggak perlu saling melihat, saling menghujat gitu loh. Kalau kita nggak punya Furqan, udah kedebong kanyut dah urusan dah. Ambang kita kemana pun gelombang bawa kita, disitulah kita akan terdampar gitu loh. Ayat mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Tapi Allah pakai bahasa in, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah pasti berikan kamu Furqan. Yakni kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Tapi hari gini orang menganggap yang bisa tahu sesuatu yang akan terjadi itu dibilangnya dukun. Udah gitu dukun dibilangnya orang pinter lagi sama orang. Di kampungannya ada orang pinter 2 tat. Contohnya dukun itu orang bahlul, bukan orang pinter. Jangan suka muji dukun ya. Hancurkan dukun, jangan dipuji-puji. Dukun dibilang orang pinter, minterin orang. Bilang orang bahlul, di kampungan ada 2 orang bahlul. Yang satu paranormal, yang satu tukang ngobatin orang. Begitu yang mending bahasanya. Jangan dibilang orang pinter. Orang pinter itu ulama, pinter itu alim. Al-ulama warasatul anbiya.
Sekarang malah ulama dibilang orang keras. Ada orang pinter, orang pinter itu dukun diidentikan, giliran ulama dibilangnya orang yang keras, kaku. Ya udah, akhirnya kita terombang-ambing ini. Allah bilang, kalau kalian bertakwa kepada Allah, dimanapun, kapanpun dan dimanapun, Allah akan berikan furqonan. Ini perintah untuk meletakkan kaki di bumi manapun kita berpijak, syariat kita junjung tinggi. Fi ayyi ardun tata' anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kau tegakkan syariat. Ayo kita ke pasar. Ada doa masuk keluar pasar. Ayo kita ke pasar, tolong yang jujur. Ayo kita ke pasar, hati-hati jangan mainin timbangan. Ayo kita ke pasar, tahabu. Di pasar pun bumi yang paling Allah nggak suka, kita bisa berbuat baik. Apalagi di bumi yang paling Allah suka yang namanya masjid. Lebih bisa kita berbuat baik. Ayo masuk ke masjid. Ayo keluar masjid. Ada doanya ada. Ayo ikat hati kita dengan masjid. Nabi yang mengatakan, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid. Pengen cuma tahu dah, saya pengen banget betah. Cuma marbotnya nggak bikin betah. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Takmirnya. Nah, kita kalau pengen nyuruh orang ke masjid, kita tawarin apa di masjid? Masjid kan sifatnya wakaf, milik barang-barang, bukan milik pribadi gitu loh. Makanya jangan ukurannya pribadi orang, umum. Yang namanya masjid ini kayak sholat wajib, yang dibaca matayassaru minal Quran, yang paling gampang. Ad-dinu yusrun, karena agama merupakan sebuah kemudahan. Bikin orang mudah, momennya tepat di Ramadan nih. Ya. Manusia hukum asalnya senang kalau dikasih hadiah. Tahabu. Perbanyak hal yang mendatangkan manfaat buat. Tadi saya motong lewat Depok, ya, sampai kemari. Saya salut di Depok itu, di beberapa halte itu di tengah kota Depok ada beberapa rak-rak tulisan-tulisan bijak yang silakan ambil, silakan baca, silakan ini. Jadi budaya baca tuh dibudayakan lagi tuh. Wah, andai masjid ada yang seperti itu, karena kami melihat di Haramain, Masjid Mekah Madinah itu selalu ada ajakan untuk mengkonsumsi bacaan yang bermanfaat. Silakan ambil, silakan baca, bahkan berbagai bahasa itu diterjemahkan supaya tamu yang datang ke situ nyambung dengan maslahat yang diberikan oleh masjid. Salah satunya seperti itu. Bikin orang terikat dengan kebaikan. Kemudian Surat Al-An'am ayat 125. Ya, ketika Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Ka'annama yas'adu fis sama'." Jadi Allah ini kan punya kehendak. Ada ayat yang Allah bilang kan gini, kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Allah tuh kalau punya keinginan mendatangkan hidayah buat seseorang, yasra sadruhu lil Islam. Yang akan pertama Allah lakukan, gampang dadanya nerima Islam. Ya. Cuma kan orang bisa gampang nerima Islam ini karena ada sebab. Dan rata-rata akhlak. Di zaman Nabi itu akhlak. Ya, Nabi nggak ngomong dalil Quran dan Sunnah dengan bahasa Quran dan Sunnah kepada orang kafir, tidak. Lebih kepada fi'liyah. Makanya beliau mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kamu belajar mengkritisi dirimu, rapiin dirimu. Nanti orang rapi. Nggak usah nyuruh orang pakai baju rapi, bagus, sopan ke masjid. Kalau kamu pertontonkan kerapian, kebersihan, dan sopan ke masjid, orang juga tahu harus begitu, gitu loh. Dalam semua hal. Makanya sering sekali terlontar kata di zaman Nabi itu, respeknya non-muslim kepada sahabat-sahabat Nabi. Ketika melihat mereka berbicara, berjalan, dalam muamalah, mereka merasakan sekali, ini sih penghuni sorga. Ini orang bisa gampang akrab, sama siapa aja bisa open. Lembutnya orang, terus gampang, ini sih penghuni sorga. Kenapa? Agama memiliki bias pada si pelakunya.
Sebelum diajak sholat, orang udah ngelihat efek orang yang sholat. Itu orang rapi hidupnya tertibnya, sopannya, Masya Allah. Nggak ngayal bikin dosa, Masya Allah. Cari tahu, kenapa itu begitu? Oh, ini orang doyan sholat. Orang kalau udah doyan, ya, beda cuma sekedar suka. Kalau doyan, dimanapun tempat dia maksimalkan bisa sholat. Selama memang ada waktu dan syariat yang ditentukan di situ. Gitu. Kenapa? Tanha anil faksa wal mungkar. Nggak pura-pura, memang betul. Lawang dalam agama ini kan nanam metik, nanam manen gitu loh. Kamu kalau bagus sholat kamu, nggak usah pura-pura nggak berbuat maksiat. Emang udah nggak nafsu sama dosa. Karena efek sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Ini saudara sering mengkelahi, suruh sering mengislah sholat deh. Nanti ujungnya pada nggak demen mengkelahi. Ya setelah rajin sholat itu ketertarikan buat berbuat yang nggak baik udah hilang. Walaupun dia tetap manusia, kemungkinan terwarnai oleh keadaan. Cuma ya, hukum asal orang yang senang sholat, doyan sholat, itu hidupnya nggak terdominasi keinginan kemaksiatan. Jadi ya terpantau lah sama Allah lah hidupnya ya. Masya Allah. Allah bilang, yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan mudahkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Kebalikannya, kalau Allah nggak menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin hatinya itu dayqan, sempit. Hatinya betul-betul sempit. Dayqan. Harajan, sesek. Kayaknya kalau dengar agama tuh udah gedek aja. Ya. Lihat pengajian, ya Allah ngaji mulu ya. Mana teman ngajak mulu lagi ya Allah. Aduh udah mau Ramadan ya Allah. Penutupannya. Makan yuk. Hatinya sesek. Ya. Ngelihat orang bawa proposal minta sumbangan, ya dia minta lagi. Begitu. Saudara datang, bakal minjem sama Ramadan. Hatinya sesek. Jelek hatinya. Padahal secara umum, bagaimanapun yang akan terjadi, kalau memang kita bisa bermanfaat buat yang akan terjadi, Allah kan pengen kita mulia. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya kan. Ya kalau saudara datang jangan jadi sempit hati, jelek amat, otak heran. Ya, di Ramadan doang nongol dia minjem di urusan dah. Ya nggak apa-apa, saudara mah gak ada bekas. Ada bilang ada, nggak bilang enggak, susah amat. Cuma paling jangan kita bermanfaat buat dia. Ustadz nggak ngalamin sih, Tat, punya saudara kayak dia, Tat. Ini saudara aneh nih, Tat, tiap ngeliat muka aneh kayak ngeliat ATM, pengen gesrek aja. Mending ATM, ada yang ngeliat dulu saudara ini pengen nebok celengan, pengen mencahin aja. Kan gesrek. Ya. Ya udah, kalau saudara sih ya Allah, kurang lebih. Namanya anak, satu rahim, satu perut, beda nasib. Betul? Cuma kan gak ada bekasnya. Betul? Mendingan dia minta ke kita, saudara. Daripada minta sama orang lain, kita yang jelek nanti. Ada bekas. Kasih. Udah. Berpikirlah bagaimana mendatangkan manfaat. Jangan pegel ketika Allah pengen kita bermanfaat. Jadi orang yang Masya Allah. Karena kadang-kadang kesempatan gak datang 2 kali. Tapi kalau kita sudah ngerti syariat, mana pesot sodakotum mimalin, karena nggak kurang harta karena sedekah. Baik, sudah nggak jadi miskinnya. Anfik udfikani. Allah infakkan kita insya Allah. Ya. Allah bikin sempit, dayqan harajan, ka'annama yas'udu bis sama. Sampai dicontohin sama Allah, kayak orang naik. Kayak kemarin-kemarin kita belum pindah ke bawah, dia Fatahillah pada naik semua tuh. Gitu. Kadang turun gitu, enak duduk di mana sih. Beda mungkinnya pada nggak sama. Sama yang sekarang. Ya Allah menyontohkan kata Allah, ka'annama yas'udu fis sama. Orang tuh kalau yang dibilang hatinya sempit, ya, kemudian juga sesak dadanya, kayak orang naik ke atas tangga yang meninggi ke langit. Gitu.
Berat emang. Itu kalau Allah nggak menginginkan kebaikan. Lihat agama pegel, coba deh kita introspeksi diri gitu. Kira-kira nih Allah lagi sayang nggak sama kita kasih hidayah nih? Atau jangan-jangan enggak? Kenapa? Ukur sama ibadah. Nanti nih akan ada sholat zuhur next ya, akan ada sholat asar, atau mungkin apalah menjelang Ramadan banyak kegiatan lah, ajakan-ajakan berbuat baik ini banyak gitu ya. Coba ukur dada kita, kayak suruh ngukur idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri khas orang beriman itu kan kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ukur diri kita. Ukur diri kita. Nanti ada azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar gak hati kita? Karena nanti orang menganggap biasa. Padahal getar hati yang dimaksud, yakni rasa haru untuk beribadah kepada zat yang maha agung, Allah. Yang kita sangat mencintainya. Kita kalau janjian sama sesuatu yang kita suka, ya, atau sesuatu yang kita harapkan, harap-harap cemas. Di kitab Rodotul Muhibbin Ibnu Qayyim itu, orang kalau sudah bisa mengikat cinta dengan Allah, itu bangga bisa berbuat baik buat Allah tuh bangga banget. Hanya ada intizar, ada penantian waktu sholat. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Allah. Saking cintanya tuh kalau udah mau sholat, itu yang sering kita bilang. Dulu di zaman Khalifah Ali, banyak orang mendengar ada deru Uhud dalam dada Ali. Ali, kami mendengar dalam dadamu seperti ada gemuruh Uhud. Gitu loh, kayak dadanya tuh kayak begitu. Kata Ali, bagaimana dada ini nggak bergemuruh? Sebentar lagi yang menciptakanku memanggilku. Tiap mau azan berkumandang, Ali begitu. Karena ada ayat yang mengatakan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi khas orang beriman, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Kalau sampai dibacakan ayat, baik ayat-ayat yang tersurat Quran maupun ayat yang tersirat, fenomena yang dipertontonkan. Terus dia melihat hal-hal yang mendatangkan manfaat. Ya, zadatum imanan, tambahin iman. Ya Allah, kau dekatkan hamba kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Nggak perlu jauh-jauh nyari panitia buat nyumbang. Ini saudara datang lebih susah, kita duluin. Ternyata tegak ayat zawil kurba wal yatama wal masakin. Kerabat dekat ya saudara yang paling utama. Dan ketemu ayat lain, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian harus sadar, kata Nabi, kalian itu tertolong, dapat rezeki bukan karena pinter, bukan karena kebetulan. Ada orang lemah yang kalian bantu dan dia mendoakan kalian. Pandai-pandailah mengumpulkan orang yang seperti ini. Dan itu nggak bisa ditunggu, harus dicari. Ini nggak nyari datang, alhamdulillah. Ya, kayak orang lihat purnama. Kalau orang ditolong tuh kayak orang lihat purnama. Sampai Nabi mengatakan, berjalan dengan orang yang punya masalah dari umatku memecahkan masalahnya, lebih aku sukai ketimbang iktikaf di masjidku selama sebulan, kata Nabi. Karena iktikaf di masjid sebulan, pribadi antara dia dengan Allah. Tapi kalau nolong orang, manfaatnya jelas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang agak susah kita membina diri kita nih untuk menerima ini. Kadang-kadang kita kesel, ada yang minta kesel. Lain kalau dia minta karena dia berbuat sebuah maksiat. Ya, larangan pemerintah kayak model pengemis di jalan kan nggak boleh kita kasih. Resikonya macet, betul? Atau apalah ya. Bukan kita pelit, emang bukan di situ tempatnya. Tapi kalau memang bukan di situ datang ke kita, manis ya. Alhamdulillah bukan kita yang minta, orang yang minta. Berarti kan kita lebih bermanfaat ketimbang orang. Masya Allah. Jadi Allah bikin kayak begitu. Nah, ini berkaitan juga dengan kesadaran diri dia untuk selalu mengalokasikan apa yang Allah titipkan sama dia. Karena bahasa Allah kan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Atau mungkin bahasanya, rezeki mereka itu melalui kamu, gitu loh bahasanya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 3 Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang Allah berikan, dia infakkan.
nggak pengen kelamaan. Ini dipakai sama Abdurrahman bin Auf, dipakai sama sahabat Utsman bin Affan, dipakai sama Thalha bin Ubaidillah, dipakai sama Abdullah bin Amr bin Al-As, dipakai sama Zubair bin Awam di usia tuanya, dipakai ini. Karena dia tahu sekali tujuan Allah menitipkan sesuatu, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehingga tergerak untuk memberikan nafkah, infak, sedekah, zakat kepada yang mustahiknya jelas. Terus apa yang Allah berikan? Allah cuma pengen kita ini jadi mata rantai kehidupan orang lain. Ya, kita cuma perputaran kehidupan lah. Kadang-kadang dari dia ke kita ke dia terus muter gitu ya. Makanya kalau makin bagus perputarannya, makin banyak suplainya. Karena Allah ciptakan manusia buat beribadah, kayak orang menyampaikan kebaikan. Allah ciptakan kita buat beribadah. Setelah Anda belajar, Anda ngerti cara beribadah, Anda ingetin orang. Suruh beribadah. Tapi ingat, cuma ngingetin, mengingzar doang. Karena kita nggak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah urusan. Jadi harus paham. Kita menyembunyikan ilmu nggak boleh. Makanya kalau yang namanya belajar, menyampaikan ilmu, bukan kerjaan, emang kewajiban. Belajar wajib, nyampein ilmu juga wajib, bukan kerjaan. Kalau kerjaan mah dunia, beda lagi nanti. Nah, kerjaan itu yang gak boleh merusak kewajiban belajar dan mengajar ini. Gimana caranya? Supaya kalaupun kita memang mengejar dunia, cuma sebatas keperluan menegakkan tulang ekor di belakang badan kita ini. Karena memang harus ada usaha. Atau mungkin yang lainnya silakan kalau ngelihat peluang. Ada ayat yang mengatakan, bahwa jihad yang paling utama pada akhirnya nanti, yakni dengan harta. Kalau Anda merasa mampu menaklukkan dunia karena kepandaian Anda untuk menaklukkan dunia, taklukin dunia. Ya, kalau kira-kira memang nggak cakep dengan dunia, jangan terlalu bersemangat lah. Ya, apalagi kalau umur kita udah masuk kepala 4 nih. Kita udah punya jam terbang dari mulai umur 20-an sampai 40 ini. Romana Anetat kalau usaha nggak terlalu cerdas lah. Udah jangan dipaksain. Akhirnya dunia kagak, akhirat kagak. Hidup ngambang, la yamutu wa la yahya kalau udah begini. Hidup kagak, mati kagak akhirnya. Kayak enggak, ngerti agama enggak. Mendingan pilih sikap kalau sudah begitu. Ya. Tapi kalau memang kita merasa mampu, lakuin. Lakuin. Nah itu kan yakin itu setengah keberhasilan. Lakuin. Yakin, ente buka usaha ente ini enggak merusak agama, yakin bismillah. Tapi kalau pelajaran yang udah-udah, ente tipe orang yang kalau kerja, ya, usaha, ini lupa agama, tolong jangan terlalu total banget lah. Ya, sekedar aja lah, sekedar aja. Ya. Karena orang-orang soleh juga zaman dulu sekedar saja. Bukan Imam Syafi'i nggak bisa nanam korma, bisa. Cuma dia lebih suka bantu orang yang panen korma. Ya. Kenapa? Karena memang dia nggak mau terlalaikan dengan urusan dunia. Dan para sahabat sama seperti itu. Allah juga menitipkan dunia kepada orang yang Allah nggak pengen lalai dia dengan dunia. Makanya nggak semua orang dibikin sukses dengan bahasa al-ma'unah. Kalau istidrat banyak. Ya, istidrat banyak. Tapi kalau yang namanya al-ma'unah, yang wasta'inu bisabri wassalah, nggak banyak. Nggak banyak orang yang sukses dengan dunia karena al-ma'unah tuh nggak banyak. Karena nggak semua orang mampu untuk menyikapi harta dunia. Betapa banyak orang yang terlena dengan harta dunia. Gara-gara harta sampai lupa kewajiban. Ya. Tayyib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tayyib. Kemudian di hal yang keempat, setelah kita bahas takwa itu merupakan pelita hidup. Ya. Kita disuruh mempelajari tentang manfaat takwa sama Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan Surat Al-Hadid ayat 28. Surat Al-Hadid ayat 28. Di surat ini Allah berfirman, yang dikhususkan ayat ini buat orang beriman. Bahasa Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Berarti nggak semua orang bisa memahami ini ayat. Ya, kalau cuma baca bisa. Ini ayat untuk orang beriman. Orang-orang soleh ini, para ulama, kalau ketemu ayat begini, dia bagusin iman dulu buat pahami ayat. Kayak Ramadan. Persiapan mereka 11 bulan buat ketemu Ramadan. Kenapa? Karena muqaddimahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Bukan cuma sekedar sehat badan, olahraga biar kuat puasa. Cuman olahraganya pakai baju serba kurang bahan. Kemarin tuh pada lomba lari hari libur tuh kemarin tuh hari Ahad tuh. Oh, ditanya lu pada olahraga, Ramadan tat biar sehat, bagus. Cuma aurat ngablak tuh betul. Itu pengen sehat ke Allah. Allah yang maha menyehatkan, Asy-Syafi, maha menyembuhkan, maha menyehatkan. Tapi dengan cara yang haram, ya nggak bisa. Ya, ayo Pak, kita main basket. Ayo kita main bola, futsal atau apalah. Ayo kita main badminton. Tapi tolong, dengkul jangan ngedadahin orang. Ayo kita goes sepeda, ayo. Tapi tolong dong, itu bajumu jangan sampai kayak penyelam, ketat banget gitu loh. Ya, Anda minta yang baik ke Allah yang maha baik dengan cara yang tidak baik. Ya nggak bisa. Ada sesuatu yang baik yang dijanjikan sama Allah, didapat dengan cara yang baik. Makanya iman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Kalau kamu sudah bertakwa, berimanlah kepada Rasul. Perintah ittaqullah membaguskan iman, merapikan ibadah. Wa aminu bi rasulih. Kalau sudah bagus ibadahmu, kemudian rapi takwamu dengan ibadah. Karena bekas semua ibadah la'alakum tattaqun. Kamu bertakwa. Tolong jadiin modal buat aminu bi rasulih. Beriman sama Rasul. Hari gini banyak orang mengaku bertakwa cuma nggak beriman. Maksudnya ngiklanin bid'ah. Well, kalau sholat kata Nabi, sahabatku kalah sama Khawarij. Bacaan Quran sahabatku kalah sama Khawarij. Ya cuma bacaan mereka cuma di kerongkongan. Suka bikin konten. Ya, suka bikin konten. Kadang-kadang emosi yang dikedepankan bukan ilmu yang dimiliki gitu loh. Kayak semboyan-semboyan. Untuk membantu Palestina, tidak perlu kalian menjadi orang Islam yang beriman. Cukup jadi manusia. Oh, gue cabai ini mulut. Justru Allah pengen dengan Islam dan iman kita bantu tuh Palestina. Karena Islam yang mengatakan al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan. Orang beriman dengan beriman lain kayak satu bangunan. Kalau tiba ngebantu tanpa Islam dan iman, ini mah punya kepentingan. Akhirnya kayak bantuan datang cuma mie 3 kotak, foto selfie. Justru bantu mereka dengan landasan Islam dan iman. Yang nggak cuma ketika dizolimi mereka. Kapanpun orang butuh bantuan, kita bantu. Ini orang-orang kadang-kadang cuma modal semangat, mengemas kata penyemangat, bikin konten. Emang semua orang punya handphone sekarang, matanya terus aja. Korban konten. Kalau sudah korban konten, susah. Ini yang sering terjadi. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Makanya kalau kita ngelihat ulama di beberapa negeri Arab ini, nggak tertarik mereka dengan sosial media. Kalaupun diinfokan, Syekh, yang antum sampein ada di sosmed, dia ketawa aja. Kenapa nggak ada di Quran sih, udah sosmed lagi. Ya, karena kan kita biasa dapat kabar dari situ kan. Ya ada yang betul, tapi ada juga yang nggak betul, gitu loh. Tapi kalau dari Quran dan Sunnah, insya Allah betul semua. Ya. Tayyib. Kata Allah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda sudah bertakwa karena Anda bagus dalam ibadah, aminu bi rasuli. Berimanlah kepada Rasul. Kenapa? Kalau kamu sudah bertakwa atau beriman kepada Rasul, yutikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan 2 keuntungan. Yutikum kiflain min rahmati. Ada 2 keuntungan yang Allah janji dan Allah nggak mungkin bohong. La yukhliful mi'at, nggak mungkin mendustakan janji. Apa janji Allah? Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Lu bakal terang jalan. Ade aja tuh, ade aja penerang jalan. Kan kita suka pakai bahasa, aduh Ustaz, mentok udah gelap Ustaz. Buka usaha apa aja Tat kagak kena. Aneh modal habis mulu, sekalinya untung, totonya kejebak. Ternyata cuma beberapa kali untung doang, soalnya rugi. Aduh, bingung nih, Ustaz. Kalau orang sono bilang nih, aneh nih kalau ayam namanya sisik ganjil, Tat. Maksudnya gimana? Nendangnya miring mulu gitu.
banting tulang, nanya, nyontoh di tempat strategis, emang kagak bagus ya. Padahal kalau dia mau sedikit mendalami syariat, dia harusnya tahu ya, hukum asal orang usaha itu pasti dimudahkan sama Allah kalau pas. Kalau pas maksudnya apa? Dia mata rantai kehidupan orang lain. Ini kayak kita nih orang laki nih Pak ya, kita ini kan wajib keluar rumah nih. Ya, kerja deh apa aja pokoknya kerja, udah nggak usah khawatir. Rezeki kita itu sebanyak kebutuhan orang rumah yang kita bagi. Makin banyak lagi yang kita bagi, makin gede yang dititipkan sama Allah. Tapi tolong, Allah pengen gara-gara nyari, jangan lupa. Kamu tuh termuliakan dengan zikir yang kamu lakukan. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na. Masalahmu itu hilang karena zikirmu sama Allah. Tolong kalau masalah sudah hilang, zikir jangan dihilangin juga. Gitu loh maksudnya. Ya, Anda dimuliakan dengan sholat duha. Sekarang udah mulia, duha jangan dilupain. Ya, dulu pengen punya jabatan, pengen punya kursi, baca ayat kursi. Ya, udah punya kursi jangan lupa ayat. Kan begitu ya. Cuma kita kadang-kadang tolok kayak ke ambulan tadi, makanya ya kalau perlu doang nelpon. Habis itu buru-buru ditengok tuh ambulan gitu. Dibalas sama Allah, disindir tuh sama temen lu tuh. Bertahun-tahun nggak nongol, nanya kagak, ngibur kagak. Sekali ketemu pinjam duit, ngeselin kan? Ya, kirim kita sama Allah kayak begitu. Ini mesti kita robah nih ya. Yu'tikum kiflain min rahmati. Ada dua hal yang Allah janjikan. Min rahmat itu rahmat. Ada dua rahmat yang Allah janjikan. Ini rahmat dua-duanya. Rahmat yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Rahmat yang pertama, Allah berikan kamu tuh cahaya dalam hidupmu. Cahaya maksudnya ada aja solusinya. Terangnya namanya orang terang mah kelihatan kan. Buka usaha apa aja kelihatan, udah kelihatan untungnya. Nggak tahu jalannya Allah urusannya. Cuman ini ada untungnya nih. Ketemu aja tuh. Udah nggak mau, ada aja orang minta tolong. Allah tahu memang kalau dia yang dapat, semuanya kebagian. Emang ini orang ajar, tangannya open, kebuka. Allah seneng nih bagi yang kayak gini, malaikat bagi nih. Karena kalau dia yang dapat, semua kena. Orangnya nggak kutet, nggak koret, nggak bakhil gitu. Kalau dia kalau dia mau dapat duit dipegangin habis tuh kertas melecek gitu. Kayak kelapa diparut sampai ampasnya doang, santannya udah nggak ada lagi kalau dia. Nah, ini kita ini mesti paham nih supaya sampai itu begitu rumusnya. Jadi jangan cuma maksa Tuhan untuk ngerti kita, paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau. Gitu. Jangan paksa Allah untuk ngerti kita. Ya Allah dengerin aku dong, pahami aku. Dengerin Allah, pahamin Allah. Lu ngaji kak. Pahamin tafsir boro-boro, pengen dikenalin sama Allah. Boleh. Jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum. Allah berikan rahmat yang kedua, ampunan. Jadi dikaitkan kemudahan yang diberikan, nggak menghilangkan kemanusiaan dia yang pasti berbuat dosa, cuma Allah siapkan ampunan. Ya, istilahnya orang kalau berjuang bohonglah kalau nggak baret. Cuman ada penyembuh yang Allah siapkan. Ya kita kalau udah keluar dari masjid bohong kalau kita nggak berdosa. Cuman modal di masjid tadi untuk bikin kita ingat buru-buru istighfar, fafiru ilallah. Pasti ada kurang lebihnya lah. Ya makanya Allah Maha Pengampun dan Allah tahu manusia ini tempatnya dosa, nggak ada yang nggak berdosa, Allah tahu. Nah, tuh manfaat takwa ditekan ini di surat Al-Hadid ayat 28. Atau tadi surat Al-Anfal 29 tadi. Orang kalau bertakwa, ya ja'alakum furqanan tadi. Manfaat takwa jelas. Allah akan berikan furqan. Furqan kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Kapan? Yaumul furqan, pada hari pembedaan nanti. Di dunia dia punya kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Atau mungkin memang di akhirat nanti yaumul furqan. Ketika beda orang yang ashabul yamin dengan ashabul shimal sudah beda. Golongan kanan, golongan kiri beda sudah. Allah bakal bedain. Kenapa? Karena ibadah punya simah. Ibadah itu punya bekas.
Ya kalau sujud ada sima di kening, ya secara fisik mungkin agak beda warna dengan kulit lain karena keteken. Tapi kan lebih daripada itu, kalau yang namanya sujud itu kan tanha anil faksa wal mungkar tadi. Anda kalau betul sholatnya, Anda itu enggan berbuat keji dan mungkar. Orang yang jarang berbuat keji atau enggak berbuat keji, mukanya beda sama orang yang rutin berbuat keji. Ya, marbot yang betah di masjid, kerjaannya ibadah, terus suruh foto bareng sama preman yang megang 3 portal, beda mukanya. Beda, enggak, ya. Beda, ada simahnya beda, gitu loh. Orang-orang yang betul-betul memahami itu. Tayyib. Surat Al-Talaq ayat 2 hingga 3. Ini solusi juga, kita sering baca ini ayat. Manfaat takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, diberikan makhrajan, solusi. Kalau hidup punya masalah, ya, bukan cuma sekedar sekolah lagi nyari titel, bagusin agama. Ya memang belajar itu solusi, tapi kan tetap izin Allah. Karena hari gini orang disibukin sama titel, prakteknya nol. Ya. Orang titel ujung-ujung berebut bangku, berebut korupsi, berebut ngambil keuntungan. Padahal harusnya titel yang dia punya makin sempurna. Karena awal menuntut ilmu sudah beda. Awal menuntut ilmu sudah beda. Mereka nggak siapkan wadah buat datang ilmu. Cuma pengen punya ilmu. Ilmu dimiliki, nggak punya wadah, rusak. Istilahnya kayak golok kagak pakai sarung. Ya nggak apa-apa juga. Cuman resikonya kan kebeler. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari tempat yang tadi duga-duga. Lagi-lagi Allah pengen manusia tahu, kalian tuh kalau bertakwa nggak rugi, pasti punya solusi. Kalau kamu bertakwa diberikan rezeki dari tempat yang otak kamu nggak nyampe. Masa iya sih? Udah kalau Allah mungkin, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Lihat, tidak sedikit orang dapat surprise dari Allah. Tahu-tahu punya sesuatu yang rahmat, anugerah dari Allah. Siapa yang nyangka nih orang miskin, makanannya aja nggak menyehatkan, kok anaknya semua dapat beasiswa pinter. Lain sama orang kota, no, yang makanannya Masya Allah, suplemennya lain, guru lesnya lain, tapi anaknya nggak paham-paham. Pengen, malah nggak dapat, yang nggak kita pengen malah dapat. Itu bukan begitu. Akhirnya timbulnya hasut, iri kita. Kita berdoa, ya Allah, saya pengen banget nikah sama si Yono, ya Allah. Mudah-mudahan digampangin ya Allah. Dapetnya dia kan. Kan gitu ya. Ya udah sabarin. Kalau tahu yang terbaik, kamu jangan gampang komplain dengan takdir. Karena hidup ini permainan, jalanin aja. Ada selesainya. Gak kuat, kuat, sabarin. Ya. Tiap hari sama dia, iya kuat. Sabarin, udah cuman gak kuat. Paling berapa lama lagi sih kan gitu ya. Biar enteng. Jangan dibebanin. Karena tetap kita punya prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal uji kita di luar batas kemampuan. Nah, saya mah kalau udah mentok-mentok itu yang saya pegang dah pokoknya. Ambil wudhu, sholat, duduk di sejadah dah. Ingat husnuzon, karena kata Allah, ana inda zonni abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Udah, buang buruk sangka sama Allah. Karena Allah baik, cuma terima yang baik. Dan pegang prinsip, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Ajmilu fit talab. Udah, semua yang baik yang kalian inginkan tuh adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Jadi kalau kalian sudah taat, pasti baik. Wallahu a'lam, mungkin baik dimaknai Anda jadi orang yang sabar, surga dengan sabar, atau bersyukur, terserah. Berhusnuzon kita sudah. Hidup ini cuma kemasan. Bu, dulu mana ada disibukin sama begitu, mulut ke mulut. Kalau makan nasi uduk sono no, gimana dekat Bulak Rantai no, ini ono yang jualan, enak begini, bumbunya mahteh. Orang Betawi paham itu, gatenya itu kayak bikin buat makan sendiri. Kalau buat jualan kadang suka dikurangin bumbu ya. Enggak ada kemasan gambar kayak sekarang tuh, enggak ada gitu.
Orang-orang dulu ya nggak laki, nggak perempuan, nggak kenal skincare, kita ngelihat juga, waduh, cakepnya asli. Kalau sekarang astagfirullahaladzim, palsu semuanya betul. Warna kulit palsu. Itu alis kayak pedang shogun, palsu. Bulu mata kayak talang air, palsu. Bola mata warna-warni tergantung warna baju kondangan, palsu. Hidung pakai gradasi biar mancung, palsu. Gigi di penjara pakai kawat, palsu. Beli handphone filter pun palsu. Lihatlah foto palsuku gitu ya. Ya dulu mah nggak ada gitu-gituan orang. Ya mau bilang apa? Tapi tetap kondisi itu kita nggak bisa hindari. Makanya punya furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Kemasan kata sekarang kan astagfirullahaladzim. Kita lagi liatin aja nih babaliong pada meterin laut. Liatin aja, liatin. Nggak tahu yang punya laut lagi ngeliatin aja. Terus aja meterin tuh laut, terus gitu ya. Dengan sekian olah kata para pengacara maju dengan bahasa-bahasa membela, liatin aja. Kita nggak di laut ini, liatin aja. Belum aja ketemu Paus Zunun gitu. Yang bulan di Nabi Yunus. Ya, udah, orang pokoknya apapun keadaannya yang mesti dibagusin itu takwa. Ya. Takwa itu ujung semua ibadah, dan ibadah berujung baik itu kalau ilmu yang dikedepankan. Surat Muhammad ayat 17, dalil lagi nih. Ada ayat yang mengatakan, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, orang-orang yang diberikan petunjuk sama Allah, ya. Zadahum hudan, akan Allah tambah petunjuk untuk dia. Wa atahum taqwa, dan dianugerahi ketakwaan pada mereka. Jadi gini, justru harusnya kita tuh kalau udah dapat hidayah, bagusin takwa. Ini hari gini banyak orang yang dapat hidayah jadi sengak, gitu loh. Jadi banyak banget apa istilah-istilah apa kalau sekarang celotehan kita nih kayak istilahnya ikhwan kibar atau akhwat kubro gitu loh. Merasa dapat hidayah duluan, kalau yang baru datang dapat hidayah dikecilin gitu loh. Jangan, harusnya kita senang kalau lihat orang lain dapat kebaikan. Kayak cerita Muhajirin sama Ansor. Muhajirin kan dapat hidayah duluan kan. Ya betapa Ansor tuh senang banget sama mereka. Makanya ketika Muhajirin datang ke Madinah, kaum Ansor Madinah itu nyambutnya tuh nggak tanggung-tanggung tuh. Sampai ada orang Ansor yang menceraikan salah satu bininya untuk dinikahi sama Muhajirin. Kita mah gak bakal nyanggup dah, don't try it at home dah. Lu orang baik, aku cerain bini buat sama dia, gak bakal sanggup gitu. Kalau orang Ansor tuh sanggup. Muhajirin seneng lihat Ansor, Ansor seneng lihat Muhajirin. Kata orang-orang Ansor, kamu orang pertama yang deket sama Nabi dapat hidayah hijrah. Hijrah tuh gak ringan, berat sekali. Kamu bisa, Allah muliakan kamu wahai Muhajirin. Kata orang-orang Muhajirin, enggak, kalian yang hatinya lembut. Nabi belum datang, kalian sudah percaya sama Nabi. Ini yang susah. Jadi mereka saling puji. Kita begitu, kalau kita udah duluan dapat hidayah, kemudian ada orang lain, alhamdulillah ya Allah senang. Bikin ini senang lihat begitu gitu loh. Mungkin belum semaksimal ibadah kita. Yang perempuan yang udah lama hijrah, udah panjang dah kerudungnya misalkan gitu ya. Ini yang baru tobat masih kecekek gitu ya. Emang ada model kecekek. Modal gantung diri. Satu lagi datang kayak sarang tawon begede banget. Jangan terus memicingkan mata sambil mengatakan ini nih jilbab penghuni neraka. Jangan begitu. Alhamdulillah dia mau pakai kudu. Kan cuman belum nyampe yang betul makainya gimana. Mudah-mudahan dengan kelemah lembutan Anda menyambut dia yang baru dapat hidayah, dia besok mirip sama Anda, insya Allah, gitu loh ya. Kita juga orang laki sama, ya, yang udah hijrah duluan, yang kelihatan udah maksimal nih, yang udah jadi ikhwan gitu ya. Tolong jangan sampai mencibir orang yang baru dapat hidayah, ya. Rangkul. Kalau Anda pengikut Imam Syafi'i, ikutin tuh Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i, aku kalau ngelihat orang tua,
Aku akan berkata, duhai orang tua, kau dimuliakan ketimbang diriku. Kenapa? Karena kau duluan sholat ketimbang aku. Kalau lihat anak kecil gitu, betapa anak ini lebih mulia ketimbang aku, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena aku duluan bikin dosa ketimbang dia. Merendah. Enggak, agama enggak membuat dia sombong, enggak. Makanya dia bilang, walladzina tadau zadahum huda. Orang yang dapat hidayah, ciri khasnya Allah tambah itu petunjuk. Kalau udah Allah tambah, wa atahum taqwahum, Allah datang ketakwaan buat dia. Takwa ini meninggalkan semua yang buruk, melaksanakan semua yang baik dengan ilmu, gitu loh. Yufaqihu fid din, karena Allah pandaikan dia dalam agama. Dan dia merasakan nikmat dengan agama, sehingga dia nggak sibuk dengan orang yang kurang dalam beragama, karena dia tahu agama ini bukan buat orang, buat dirinya. Agama ujungnya ku angpusaku waalaikumsalam. Pokoknya yang dia tahu, saya ke masjid kalau azan berkumandang. Ya kalau nggak sengaja lihat orang masih belum ke masjid, ingetin, ya ke masjid yuk, Allah panggil, gitu loh. Bijak banget, tapi dia fokus tetap jalan. Lagi jalan ke masjid, ingat paling nggak ke masjid, ayo, Allah panggil tuh. Ayo sholat, yuk kita sholat, bismillah bro. Orang juga senang, ya bang, dia bismillah, ayo. Ntar habis pulang sholat, gue jajanin lo, gitu. Ya nggak apa-apa kalau punya duit, kita nggak boleh. Jangan kita mau ke masjid nggak tiap hari kami, lo ahlunar bangun. Jangan dulu kita menjadi hakim buat agama orang lain. Makanya dibilang orang yang diberikan petunjuk Allah tambah petunjuk. Bukan cuma dia, orang lain tertunjuki. Kayak kita nyuruh anak, ya supaya anak nggak kapok, biar anak lihat bekas ibadah di diri kita. Ya Allah, Bapak, ayah makin deket agama makin asik banget sih. Anak tuh seneng gitu loh. Tapi kalau kita makin deket agama, makin kita kaku di mata anak nggak ada. Aduh gitu jarang ngomong, sekali ngomong, Allah sudah. Ada saatnya kita bercanda sama anak, ya suruh jadikan dia sohib. Jangan cuma sebatas keperluan kita kalau ketemu. Kita kan kadang-kadang nih lelah hidup ini. Ketemu kita tuh kalau lagi ada perlu doang. Ya laki bini, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kayak Ramadan nih. Gak pernah kita tanya-tanya orang tua kebutuhannya. Udah mau Ramadan kayak gini, ya Allah, hatinya kecil tuh orang tua. Hatinya kecil. Karena memang dia belum kuat agama. Bingung nanti kalau Ramadan gimana. Anak udah pada kawin. Cucu cerecetan, betul. Kebayang kalau datang ke rumah nggak ada yang dibagi. Dulu kerjanya ngebagi anak, sekarang udah punya cucu, apa yang mau dibagi? Hatinya kecil. Lah kita anak, ini Masya Allah, ngopenin kagak, takbiran bawa anak ngeriak ke rumah. Waalaikumsalam. Mak, kita datang nih sama cucu banyak nih. Pada pengen makan ketupat emak, biasa. Masak apa besok mak? Masak air bertingkat. Dari sekarang tanya. Jangan datengin yang meninggal, datengin yang hidup. Kalau yang meninggal mah kapan aja. Jangan diikat ziarah dengan Ramadan, ziarah kapan aja. Gak usah nunggu Ramadan, zurul kubur tuzakirukumul maut. Laki-laki sering ziarah tiap hari kalau mampu nggak apa-apa. Pilih Jumat bagus, Idul Ayyam. Atau bulan-bulan Allah. Ya, banyak bulan-bulan Allah yang kita bisa manfaatkan buat ziarah. Kan di bulan Allah itu lipat gandaan pahala. Atau kalau mau ziarah Ramadan, sekali ziarah kayak 10 kali ziarah. 700 kali lipat pahalanya. Kalau masih bulan Sya'ban gini, orang tua yang masih hidup, temuin. Senengin, gedein hatinya. Kalau nggak sanggup datang, dana kurang, telepon. Anak orang dibeliin data seluler. Mak sendiri boro-boro dibeliin. Beliin deh yang gedean dikit, biar kalau video call muka kita kayak lega depan dia gitu loh. Ini sekali beli yang simbian yang gak ada fotonya. Kalau bersuara kresek sampai gak jelas ngomong. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Ya Allah mak, ngeliat emak nih begini, ya Allah mak, kayak ngeliat rembulan, senyum aja kita. Lo bisa. Ma, ini kan mau Ramadan, Ma. Ya Allah, ayo pengen, Ma gak mikirin dunia. Ma mau apa lah.
Mak, hari gini bukan kayak zaman mak kegedean kita, mak. Kompor nggak dicolok lagi, mak. Nggak pakai sumbu. Terus pakai apa dong? Pakai pulsa. Mak belanja online. Udah, di bulan Ramadan mak nggak usah masak. Ayah udah booking itu restoran Padang depan rumah. Mak mana yang nggak seneng gitu. Lu serius mak. Mak suka apa? Suka limpah rendang. Ini udah borong. Makan. Mak seneng. Babe ajakin. Seneng orang tua. Ya. Nanti keperluan untuk urusan baju juga mak udah ada beliin. Yang mak pesen dulu tuh udah ada. Pokoknya mak ibadah. Ini anak-anak mungkin datang nanti pas habis sholat id mak. Kenapa? Kan mau etika. Itikaf tuh mak ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Ayo pengen doain mak kayak berdoa 80 tahun lebih. Oh, seneng orang tua tuh seneng digituin. Orang tua tuh nggak butuh kita sukses. Orang tua cuma pengen jadi orang tua sampai kapan juga. Kita cuma bocah di hadapan dia, senengin. Ya Allah, kayak orang nanam pohon mangga, baru kata berkembang, belum tentu jadi, udah seneng lihat. Kita ini cuma pohon mangga yang ditanam sama orang tua. Taruh kata kita nggak sukses, nggak jadi mangga yang matang pohon, cuma dia senyum lihat kembang waktu Adi dulu. Orang tua kayak begitu. Momen itu nggak berulang. Siapa yang jamin ketemu Ramadan yang akan datang? Gak ada yang ngejar. Masya Allah. Ayo dong, kita buktiin kalau kita orang yang bertakwa punya solusi buat diri dan buat keluarga kita. Surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah ayat 282. Ini lain lagi nih. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini manfaat takwa yang lain nih. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah bakal berikan ilmu sama kalian. Jadi Bu, kita kalau pengen anak kita pinter, juara ranking dari kelas, bagusin agamanya juga Bu. Bukan cuma suruh ngapal sampai malam, sampai gara-gara apalan malam, subuh bareng duha. Ya. Insya Allah, anak-anak yang hafal Quran akan gampang nangkep urusan ilmu dunia. Didik mereka seperti itu. Allah yang bilang, wattaqullah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Bilang sama anak-anak kalau mau sekolah pagi, nah, mama senang kalian pinter. Tapi mama lebih senang lagi kalau kalian soleh-soleh. Karena doa mama cuma satu, Robbi habli minas solihin, bukan minas satirin. Bukan pengen punya anak yang jenius, anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang benar, anak yang betul. Soleh itu benar, betul artinya. Betul ibadahnya. Betul sama orang tua. Betul dalam berteman. Betul dalam berjihad. Bilang seperti itu. Tolong ya, mata mama, mata ayahmu nak, terhalang dinding kelas kamu di sekolah. Jangan berbuat curang. Di pundakmu ada 2 malaikat yang mencatat. Nah, Allah Maha melihat. Ingat ya, amin tuman pisah. Jangan merasa aman dengan Allah yang di langit. Terus diomongin. Ini anak akan beradaptasi. Karena memang dibiasakan untuk seperti takut sama Allah. Kayak kita membiasakan kalau anak berbuat salah jangan dipukul. Mana ada anak salah dipukul, agamanya gimana sih? Dalam akidah nih orang kalau berbuat salah suruh istighfar bukan dipukul. Yang dipukul oleh Umar Ibn Khattab itu orang yang mabuk. Orang yang mencuri. Sampai level dipotong tangan. Ini anak nggak sampai begitu. Ngapain dipukul? Kalau dia berbuat salah suruh istighfar. Kamu salah, akuin. Iya mbak, aku salah, istighfar. Minta ampun sama Allah. Sini peluk mama. Jangan lagi-lagi sayangnya. Lebih berkesan. Lebih berkesan. Kayak kita bangunin pagi anak. Gosok, bangun. Gak usah. Kadang-kadang sampai anak kapok, kenapa ada pagi sih Allah gitu loh. Ketika dia melek sadar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Tahu gak? Kata Nabi, berkah pagi barik di umat TV Bismillah.
senang digedein hatinya. Ini wow, sobo, buat mayit tuh, mayit. Anak melek atu-atu aja ya. Pas melek kaget lihat emaknya belum nyisir, astagfirullahaladzim. Kirain malaikat Malik mah kata gitu. Bangkit di neraka. Ya udah, berbuat baiklah dengan bahasa yang bijak. Kalau katakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Ya. Ada satu riwayat Nabi Abdullah bin Abbas ini pernah mengatakan begini. Kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwaduna yaqulun nahnu mutawakkilun fa idza qadimu sa'dun nas. Gini. Jadi dulu nih ada orang-orang Yaman, kata Abdullah bin Abbas nih, siapa Abdullah bin Abbas? Anaknya Abbas paman Rasul. Karena ahlul Yaman adalah kebiasaan para penduduk Yaman. Yahujjuna wa la yatazawwadun. Di mana mereka menunaikan haji nggak bawa bekal. Yaqulun, mereka mengatakan gini, nahnu al-mutawakkilun. Kami orang yang bertawakal. Fa idza qaidu sa'alun nas. Tapi kalau udah nyampe dia minta-minta. Kayak orang-orang Bangladesh itu kan ngejatuhin pasaran TKI kita kan. Karena mereka mau dibayar sebulan cuma 350 real. Nah kita mana mau, ya, nggak nyampe $1,5 juta. Tapi mereka mengatakan kami akan survive. Sisanya minta-minta, betul? Nyapu minta, ini minta gitu ya. Jadi itu bukan tawakal. Maka dibilang, oh dulu orang-orang Yaman kayak begitu. Pada ke negeri Arab, ke Mekah, mereka haji nggak bawa bekal. Bahasanya tawakal, Allah jamin. Lah, sampai sana minta sama orang. Kalau yang namanya tawakal itu nggak pernah minta sama orang. Makanya laki-laki disuruh ngerti tawakal, Pak. Tawakal itu izu istighnahu aninas. Ketika dia nggak nyindir sama orang. Orang ngasih, ahlan masalah, enggak kelas. Jangan terus kalau ngeliat orang punya ide minta. Nggak boleh. Itu bukan tawakal. Nah, ketahuan orang kalau sudah minta-minta, berarti agamanya rusak. Sekali lagi, orang kalau udah minta-minta, dipastikan agamanya rusak. Orang soleh nggak bakal minta, yang ada dia minjem. Beda. Minta dengan minjem beda. Ya, dia akan minjem. Nggak akan pernah sahabat lawang pecut ontak jatuh saja, dia turun dari ontak ngambil naik sendiri. Nggak pernah meminta tolong sama orang. Udah kita tahu turun naik dari onta nggak gampang. Tapi kalau ada yang mau nolongin ya syukur. Yang kayak begitu agak susah tuh. Karena banyak orang soleh ini yang nggak bakal minta. Lah kitanya jemput bola, lawang namanya ibadah kan dicari bukan ditunggu. Yang paling gampang ya kerabat dekat. Kita nggak punya orang tua, dia udah pada meninggal orang tua kita. Tapi kan ada encang-encing kita. Ada orang tua kita, ada. Itu orang tua kita. Jangan yang jauh kita bantu depan mata nggak ketolong, jangan. Habis canggotat galak banget, udah biarin. Nggak usah diopenin galakin. Pokoknya datang sembah aja cium tangan. Muah, apa kabar sehat ya? Bantu deh. Dia jalan dulu ya, sebelum diceramahin. Jalan. Karena kadang-kadang juga ngeselin deh. Kita bawa sesuatu lo kemana aja lo, kayak nggak bawa gitu ya. Suka kesel itu deh. Ya udah, pokoknya datang cium tangan, peluk dia, apa kabar sehatin. Allah ya, ada rezeki ini sedikit, doain dia biar berkah. Insya Allah yuk, assalamualaikum. Selesai. Lu kayak Lailatul Qadar jarang-jarang datang sebentar, gitu. Nggak apa-apa ya, sedap. Ya, begitu bahasanya. Dulu orang-orang Yaman begitu, mereka mengatasnamakan tawakal, tapi ujungnya minta. Bisa. Minta sama Allah gitu, nggak sama manusia gitu. Ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena yang namanya takwa itu ya berbekal. Kita pengen didik anak kita jadi orang yang bertawakal, pinterin. Kenapa? Karena Allah mengatakan di Al-Baqarah 197 itu tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal itu ya takwa. Bekal dunia, bekal akhirat. Udah nggak ada ruginya. Ini masalah rezeki mah urusan Allah. Pokoknya didik semua anak bagus agamanya, bertakwa.
Dia mau kaya, takdir Allah memang dia kaya. Dia nggak kaya, memang qadar Allah. Tadi dibilang tadi di awal, anak satu rahim beda nasib. Nggak usah digombongin. No, lihat abang no, sukses. Bener-bener pentil gagal. Mau bilang apa? Ya nanti udah pokoknya mama nggak ngecilin kamu. Ya, mungkin memang rezeki beda-beda, tapi kan sama sholatnya, sama Qurannya. Mungkin kakak kamu disorgain sama Allah karena syukurnya, kamu karena sabarnya. Tapi dua-duanya anak mama, masya Allah. Bangkitin jiwanya gitu. Jangan suka diadu-adu anak adik sama kakak. Akhirnya nggak akur nih adik kakak. Ya. Di mata orang tua sama. Karena orang tua buat anak kayak Tuhan di bumi. Sama. Di mata kita nggak ada beda. Kita yang ngerti. Makin kurang nih anak, makin sayang gitu. Sampai nih anak komplain. Mama dia mulu nggak kita mah ente udah cukup, ini kurang. Ente nggak diingetin juga udah paham nih. Sampai enak ngingetin masih nggak paham. Jadi ya, begitulah agama menginginkan kita memahami. Ya. Insya Allah. Taib. Kemudian surat At-Tur ayat 21. Silakan siapkan pertanyaan setelah ini. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'. Kullum mri'in bima kasaba rahin." Allah berfirman, walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin, beserta anak cucu mereka yang mengikuti iman dia, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka dengan zurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim, akan di akhirat ditemuin sama Allah nanti ya, di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan. Artinya gini, pokoknya orang kalau sudah agamanya bagus, di keluarganya pun bermanfaat, ya nggak nutup kemungkinan Allah bakal pertemukan. Kenapa? Karena kita bisa ngasih syafaat sama keluarga kita. Kuncinya udah, jangan sampai kita ini punya keluarga nggak bertakwa. Jadi jangan terkecoh, kaya miskin takdir. Tapi tolong, orang kaya bisa bersyukur, orang miskin bisa bersabar. Karena kaya juga mati, miskin juga mati sama. Jadi jangan sampai gara-gara kaya miskin sampai kita nggak sempat ibadah. Yang kaya keenakan kerja, sampai lupa sholat berjamaah. Yang miskin kebanyakan ngeluh, sampai lupa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Akhirnya hidup cuma berkeluh kesah aja. Akhirnya kita nggak nyaman ngeliat seumur-umur kita berteman sama dia, tak susah mulu, emang berkeluh kesah kerjanya. Jangan jadi orang yang seperti itu. Allah memutar balikan keadaan dengan sabab. Makanya bikin sabab untuk datang sebuah kebaikan yang jelas. Ya.